adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia. Adili Jokowi, ya kowe iku lah mirya teko negara Indonesia. Iki kula ora nang ngakoni, yo numpang kok. Adili Pak Jokowi dadi presiden 10 tahun kok. Lah kowe dadi apa? Dadi gembel. Lah kowe kok isih urip tak pikir kowe wis bongko kowe. Tak pikir kowe wis bongko, Bib. Lah kowe kok berani dawa umurmu. Kok karena perbuatanmu elek iki dadi kowe diperpanjang umurmu iki. Kontrakmu durung mari. Kapan kontrakmu wis entek iku? Nabugalo cek ra ngurusi wong Indonesia. Pak Jokowi lho isih dipilih dadi presiden sampai 10 tahun. Dapurmu berguna apa kanggo Indonesia? Nah, kelakuanmu bejat ngono kok ora putune nabi ngaku putune nabi. Ngoco, utekmu ku didele bathuk aja didele dengkul. Utekmu ku ora diutek numpang, ora diutek. Itu ngaji apa mau perang ngomong kok jengek-jengek Habib taek. Apa orang Islam itu seperti itu? Ngaji kok jengek. Krijik. Nasab lu aja udah ketahuan bohongnya. Nasab lu tuh nasab palsu. Sekarang ngaku-ngaku mau mengadili Jokowi, mau menghukum Jokowi. Coba lu urus nasab lu itu. Aib-aib lu udah kebuka semuanya. Kebusukan lu tuh udah terbuka. Rakyat umat Islam udah gak percaya lagi sama lu. Lu aja yang masih kepedean, masih yakin didukung masyarakat, dukung umat Islam. Umat Islam itu udah gak percaya lagi sama lu. Apalagi orang NU tuh, ya. Udah ceramah lu tuh gak banyak lagi orang. Mana ada bisa lu ngomong ke Pak Jokowi. Otak lu aja goblok. Otak lu aja somplak. Rejek. Hidup tuh yang normal ya kan. Tangkap Rizik Syihab, hadiri Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab, mulutnya biar tidak berkoar-koar terus. Tangkap itu Rizik Syihab tuh, fitnah di Indonesia, sampah mulut Rizik Syihab di Indonesia. Biar tahu dulu bahwa Rizik Syihab itu pengacau di Indonesia ini. Nah, udah tangkap Rizik Syihab tuh, jangan ngomongkan Jokowi aja, tangkap dia. Dia yang selalu membuat onar di Indonesia ini. Yang mengaku ulama, mengalahkan perbuatan polisi. Dia pula di bulan puasa tukang raja warung-warung makan di Jakarta. Apa hak dia sebagai raja itu? Dia orang cari makan tuh, dia pengacunya itu. Tolong itu. Tangkap Rizik Syihab. Tangkap Rizik Syihab tuh. Usir Rizik Syihab dari Indonesia. Kita nggak perlu muka kayak Rizik Syihab tuh, nggak perlu. Tangkap dia tuh. Pengacu bangsa Indonesia adalah Rizik Syihab. Dia tuh bukan Islam. Kalau Islam nggak kayak gitu otaknya. Tangkap Rizik Syihab tuh. Tangkap Rizik Syihab. Tolong tangkap Rizik Syihab. Pemerintah Indonesia dan polisi di Indonesia sebagai polisi mengamankan warga Indonesia yang membuat kacau kayak dia itu, tolong tangkap Rizik Syihab, usir Rizik Syihab dari Indonesia ini. Oke, tinggalkan Rizik Syihab tuh. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo. Bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini.
Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda, Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 Masya Allah, astagfirullah. Memalukan sekali ini. Sangat-sangat memalukan. Ini yang dibilang Habib Rizik, orang zuriyah Nabi, tapi gayanya nggak ada, jauh bahkan berbalik 180 derajat. Kalau bisa 360 ya nol lagi, 180 derajat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya sebagai orang muslim ternyata terjawab sudah. Kenapa selama ini ada tulisan-tulisan Adili Jokowi ini dari sini nih kompornya nih. Ini Pak Prabowo benar-benar harus aware ini sama orang ini. Ini sudah bikin kegaduhan Pak Prabowo. Pak Prabowo benar-benar harus aware sama orang ini. Dan mungkin saja orang-orang seperti ini dapat pesanan khusus ya kan. Hidupnya dari mana gitu. Jadi mengandalkan kayak gini, ngomporin orang Islam, umat muslim, jamaahnya kayak gitu, ya Allah, dengan kata-kata bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kayak gini. Rasulullah itu sangat lembut gitu loh. Walaupun Umar bin Khattab sebagai orang yang dianggap sahabat Rasul yang paling preman, tapi dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Ketika sudah masuk Islam, kemudian dia jadi menjadi khalifah, tidak ada. Astagfirullah, astagfirullah. Kita istighfar nih. Saya juga heran kalau ada teman-teman saya nih yang orang-orang pondok ya, tamatan Arab dan sebagainya, mereka mengapresiasi model imam kayak gini nih, dianggap imam pula. Imam apaan? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak ada imam-imaman itu. Imam-imamah itu kan malah ala Iran gitu loh, Syiah itu loh. Mana ada imam-imaman di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Heran saya. Jadi paradok pemikiran dia ini kebalik-balik. Mereka ini memahami Islam, mereka ini belajar di pondok, kemudian malah mengakui yang kayak gini-gini ini. Heran saya. Saya juga anak pondok, anak UIN ya kan. Saya hanya menyayangkan aja kata-kata banyak Habib-Habib yang sangat lembut ya. Banyak Habib-Habib yang mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Itu mungkin yang itu aja yang kita pedomani. Kalau Habib-Habib yang kayak gini ini bukan Habib ini. Cuma gelar-gelaran doang, ini tidak merasuk dia. Zuriyah Rasul itu nggak merasuk dalam hati dan kalbu, hati atau kalbunya itu. Nah, jadi hanya ada kebencian, dendam. Jadi dari ucapan, kata-kata, mata, tatapannya itu hanya kebencian dan dendam yang keluar itu. Emosi orang kalau dendam, emosi keluar kata-kata itu setan yang muncul ya kan. Agama kan mengajarkan itu. Dia belajar agama nggak sih ini orang kalau marah, benci itu setan itu. Jadi setan yang muncul itu loh. Bukan rahmat lagi yang muncul. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita jadi tahu ini ternyata selama ini propaganda Adil Jokowi ini ada kolaborasi orang-orang seperti ini dengan orang-orang lain yang pesanan dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya kan? Dari sini nih pangkal balanya nih. Ya kan? Jadi saya heran kalau ada ustadz-ustadz, penceramah sebagainya pakai bahasa-bahasa itu terhadap Pak Jokowi itu kan. Ngeri saya. Mereka bela Jokowi, mereka bilang Pak Prabowo. Lu tahu nggak sih? Kalau Jokowi diadili, kemudian Gibran diadili, Pak Prabowo juga ikut. Di mana sih? Setengah kayaknya. Karena kan Pak Prabowo satu paket dengan Pak Gibran, dengan Mas Gibran. Nggak logis itu loh. Jadi kebencian mereka, kedendaman mereka itu mematikan logika dan rasionalitas mereka. Prabowo dan Gibran nyatu satu